Hai semua, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Via Florenciana Beban 2022A. Di sini kita akan membahas apresiasi prosa fiksi. Kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama, unsur batin dibagi lagi kepada tema, nada, rasa, dan amanat. Yang kedua yaitu unsur fisik dibagi menjadi topik, larik, bait, rima, ritim, belahan, diksi, kata konkret, dan tipografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu unsur batin. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua yaitu rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Yang ketiga yaitu nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Yang keempat yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya yaitu unsur fisik. Unsur fisik yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi adalah ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Yang kedua yaitu rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Yang ketiga tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Yang keempat yaitu imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Yang kelima yaitu kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik prosa fiksi yaitu tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Penjelasan selanjutnya yang keempat yaitu latar. Unsur intrinsik lainnya dalam prosa adalah latar. Unsur ini mengacu pada latur waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan yaitu kesimpulan dari pembahasannya ada beberapa perbedaan unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi, yaitu yang pertama, di dalam unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi terdapat tema, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, di dalam unsur intrinsik puisi terdapat larik, bait, sajak, diksi, dan konotasi, sedangkan di dalam unsur intrinsik prosa fiksi tidak ada. Yang ketiga, di dalam unsur intrinsik prosa fiksi terdapat tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, sedangkan dalam unsur intrinsik puisi tidak ada. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai apresiasi prosa fiksi. Kiranya teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.